Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovandi Putra Nugraha. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Kali ini saya akan sharing sebuah video untuk memenuhi kewajiban mata kuliah pekerjaan mekanik listrik dan pendinginan gedung tentang keandalan bangunan gedung kantor. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebuah bangunan yang tampak megah dan kokoh dari luar belum tentu dapat dikatakan andal. Keandalan bukan hanya soal kekuatan struktur, tetapi juga soal bagaimana bangunan tersebut mampu melindungi, menunjang kesehatan, memberikan kenyamanan, dan memudahkan aktivitas penggunanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa ketentuan keandalan bangunan gedung meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Aspek keselamatan bangunan gedung meliputi: pertama, ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, bahwa bangunan kantor ini dapat dilihat dari dimensi struktur sudah sesuai dengan desain perencanaan dan perhitungan struktur, serta tidak terlihat kerusakan struktur yang dapat membahayakan bagi penghuni bangunan gedung. Kedua, ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, bahwa bangunan kantor ini sudah tersedia sistem deteksi alarm kebakaran, serta beberapa titik sprinkler dan unit hidran, serta 1 unit APAR. Ketiga, ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan, bahwa bangunan kantor ini sudah tersedia penangkal petir atau sistem pembumian dan sistem panelisasi kelistrikan. Aspek kesehatan bangunan gedung meliputi: pertama, sistem penghawaan bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini telah tersedia sistem penghawaan berupa penempatan exhaust fan di beberapa ruangan serta beberapa ventilasi mekanis. Kedua, sistem pencahayaan bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini hampir di setiap ruangan sudah tersedia jendela kaca yang dapat membantu sirkulasi cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Ketiga, sistem pengelolaan air bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini belum optimal dalam pengolahan air limbah karena belum tersedia sistem pengolahan air limbah dan pengolahan air hujan, namun sudah tersedia sistem penyediaan air bersih. Keempat, sistem pengolahan sampah bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini belum optimal dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi penanganan berbagai jenis sampah. Kelima, penggunaan bahan bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini sudah aman bagi pengguna dari bahan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun bagi kesehatan. Aspek kenyamanan bangunan gedung meliputi: pertama, kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, bahwa bangunan kantor ini kurang optimal dalam ruang gerak dikarenakan jumlah penghuni atau pengguna tidak sesuai dengan persyaratan atau standar sebuah ruangan. Kedua, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, bahwa bangunan kantor ini sudah tersedia beberapa titik air conditioner dan alat filter udara. Ketiga, kenyamanan pandangan dari dan ke dalam bangunan. Keempat, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam bangunan gedung. Aspek kemudahan bangunan gedung meliputi: pertama,
kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Bahwa bangunan kantor ini sudah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap pengguna dan pengunjung, seperti pintu, koridor, selasar, dan jalur pemandu. Bangunan ini juga tersedia rem untuk pengguna kursi roda. Kedua, kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung. Bahwa bangunan kantor ini sudah dilengkapi dengan ruang ibadah, toilet, tempat sampah, ruang tunggu, tempat parkir, sistem kamera pengawas, dan titik pertemuan. Namun bangunan kantor ini masih belum dilengkapi dengan ruang laktasi. Demikian sharing informasi terkait keandalan bangunan gedung sebuah kantor yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.